Sudah siap belajar? Sudah. Sebelum kita mulai pelajaran, kita bersyukur pada Tuhan Yang Maha Esa dengan mengucapkan doa kepada para siswa untuk memimpin kita di dalam doa. Saya silakan. Siap diri. Marilah kita berdoa. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Beri hormat dimulai. Selamat pagi, Pak. Selamat pagi. Terima kasih Hari. Silakan duduk. Baik, anak-anak sekalian, hari ini kita mau belajar di pembelajaran yang ke-6. Jadi di yang ketiga kita belajar tentang tokoh dan penemuan pada tema 3 ya, seperti yang ada di layar. Belajar tema yang ketiga dilanjutkan, dan ini merupakan pembelajaran yang terakhir pada tema yang ketiga, yaitu tentang ayo menjadi penemu. Nah, nanti di sini kamu diminta supaya bisa paling tidak kita meneladani sikap-sikap para penemu seperti yang sudah kita baca di pelajaran sebelumnya. Ada penemuan tentang apa kemarin pelajaran pertama di listrikan, penemu apa? Listrik. Di listrik apa lagi ada penemu? Helikopter. Di listrik ada apa kemarin? Itu bentuk rangkaian, ya. Listrik itu apakah cukup dengan arus listrik saja? Kalau yang menerangi itu apa namanya? Penemu bola lampu sudah kita pelajari, dan nanti bahkan kita akan melihat tentang penemuan-penemuan sederhana di mana benda-benda yang tidak kita duga pun bisa dijadikan sebuah alat yang berharga, seperti perontok biji jagung, ataupun perontok padi, ataupun penanam alat untuk membantu menanam padi di sawah, ataupun alat bantu membajak di sawah. Itu merupakan penemu-penemu yang secara tidak sengaja dilakukan oleh para ilmuwan, dan mereka melakukan itu bukan dengan secara sengaja juga dengan rutinitas mereka, tetapi di sela-sela kegiatan mereka belajar dengan tekun, sungguh-sungguh, dan penuh rasa tanggung jawab. Mereka ingin menyelesaikan tugas untuk mempermudah pekerjaan serta untuk menciptakan suatu kemudahan bagi mereka dalam melaksanakan tugas. Seperti yang sudah kita pelajari pada pembelajaran sebelumnya, di mana pada masa globalisasi semua benda, semua barang itu tidak perlu lagi kita harus pergi ke pasar, bisa kita terima di rumah. Nah, dengan adanya apa? Orang sekarang suka berbelanja itu dengan adanya gawai atau HP. Jadi orang tidak lagi perlu pergi ke pasar, tinggal pencet misalkan mau beli apa, nanti datang ke rumah. Nah, itu juga merupakan sebuah penemuan, tapi semuanya mempunyai dampak positif dan dampak negatifnya. Nah, hari ini kita mau belajar juga tentang penggunaan kata. Ada kata baku dan ada sinonim kata. Nanti juga kita mau belajar tentang hak, sikap, tanggung jawab, dan kewajiban. Dan itu akan kita hubungkan. Kalau kemarin-kemarin kita di pembelajaran sebelumnya kamu sudah belajar tentang hak dan kewajiban. Nah, sekarang kita tambah dengan rasa tanggung jawab. Ya. Nah, untuk itu silakan buka di pembelajaran yang ke-6, ya. Pembelajaran yang ke-6 di buku LK-nya silakan dibuka. Di sana ada penemuan yang dilakukan oleh seorang anggota militer. Itu berasal dari Indonesia, yang sudah kita pelajari pada pembelajaran yang pertama, pembelajaran 1. Nah, Bapak sudah memberi tugas kepada kalian, ya, sudah dikerjakan? Sudah. Oke. Kalau sudah dikerjakan, Bapak minta satu orang siswa menuliskan hasil diskusi kelompoknya, dan nanti kelompok yang sebelah sini
kita langsung bagi dua. Kelompok yang sebelah sini akan melihat sama tidak jawabannya dengan jawabannya kelompok sebelah ini. Kalau tidak sama, tanyakan. Kalau sama juga boleh ditanyakan. Kenapa kok sama? Alasan jawaban itu seperti ini, kenapa? Jadi seperti itu. Nah, silakan satu orang menuliskan jawabannya seperti yang hasil diskusinya di papan tulis yang kecil atau papan tulis yang besar, terserah. Mau yang di mana? Kalau yang kecil bisa bawa ke sini biar bisa kelihatan. Ya, siapa nih tulisannya agak bagus sedikit nih? Pani. Oke, silakan Pani. Oke, kalian perhatikan ke depan ya, kelompok yang lainnya. Sudah Pani? Oke, silakan duduk. Terima kasih untuk Pani. Ya. Baik, selanjutnya Bapak minta kelompok yang berikutnya silakan menanggapi jawaban dari kelompok yang ambil tadi. Jadi mereka menjawabnya itu pertanyaannya ada 4, ya. Pertanyaannya ada 4 yang berhubungan dengan sebuah penemuan yang dilakukan oleh seorang Yon Sumarsono. Pertanyaan pertama itu bunyinya, apa saja penemuan yang dilakukan oleh Yon Sumarsono? Ya, kemudian sikap apa yang dimiliki oleh Yon Sumarsono sejak beliau kanak-kanak? Nanti sejarahnya beliau sampaikan. Kemudian apa yang dilakukan oleh Yon Sumarsono untuk menunjukkan sikap cinta tanah air? Menurut kelompok yang Bapak anggap ini kelompok 1, ini kelompok 2 ya. Kelompok 2, apakah kalian setuju atau sependapat atau ingin menambahkan dari jawaban kelompok yang pertama? Jawabannya bisa kelihatan atau nih? Coba dibaca nih. Ya, ini dibaca semua. Satu. A. Penemuan helikopter dan deduksi. B. Sikap yang rajin dan bijaksana. C. Yang dilakukan Yon Sumarsono adalah membuat helikopter pertama di Indonesia. D. Ada, karena tanpa bijaksana kita tidak bisa mencapai sesuatu yang kita inginkan. Oke. Ya, Bapak Ibu bacakan. Adakah hubungan antara sikap hidup rajin, kerja keras dan pantang menyerah, dan tanggung jawab dengan prestasi yang dicapai? Jadi pertanyaannya. Nah, dari jawaban ini, silakan kelompok yang kedua memberikan pertanyaan untuk kelompok yang pertama. Ini nanti kelompok yang pertama silakan dijawab. Mau satu-satu boleh, mau diwakili juga boleh. Ya, silakan siapa yang bertanya duluan. Oke, silakan, Roni. Kapan Yon Sumarsono mengalami kecelakaan? Pada 22 Maret 1664, Yon Sumarsono mengalami kecelakaan saat Ya. Pertanyaannya Roni tadi coba diulang lagi. Kapan Yon Sumarsono mengalami kecelakaan? Jadi sebagai seorang penemu, Yon Sumarsono ini menguji alat temuannya sendiri dan mengalami kecelakaan pada tanggal berapa tadi, Re? Tanggal 22 Maret 1964. 1964, ya. Nah, di sini ada hubungannya dengan penggunaan kata baku dan tak baku. Seperti coba Arif bacakan tadi, di mana tuh kalimat kata baku dan tak bakunya itu? Ada tadi tuh. Ada kata baku, ada kata
Sama dengan bahasa lain dari kapok itu apa? Kata kapok itu kan kata gaul. Nggak kapok-kapok juga tuh orang, kata kamu sering ngomongnya kayak gitu. Berarti apa kapok tuh? Tidak menyerah. Hah? Tidak menyerah. Tidak menyerah, bahasa lainnya. Ayo, bahasa lainnya selain tidak menyerah, yang lebih disederhanakan lagi kata kapok itu. Sudah hilang tangan satu pun, tidak ada kapok-kapok juga dia membuat tidak putus asa. Oke, lainnya lagi. Hah? Pantang menyerah sama juga tidak tadi. Yang lainnya lagi. Tidak peduli. Terus yang lebih sederhana, kapok. Bahasa lain dari kata tidak bosan-bosannya, tidak jerah ya. Biasanya kalau kamu kan, kalau kamu naik sepeda nih, pluk jatuh. Besok suruh naik sepeda lagi, mau jerah tuh. Kayak gitu kan, kapok udah jatuh, kakiku hilang sebelah. Misalkan, iya kan? Dan saya sudah jerah, naik sepeda. Kaki telunjuk saya sampai hilang lima-limanya. Kayak gitu misalkan. Ya. Kalau kata kapok ini sering digunakan di pasar. Kata misalkan ada seorang pencuri. Pencuri itu tak jerah-jerah, tak kapok-kapok juga, meskipun sering kali ditangkap. Sampai udah hidung udah ke bibir, mata udah ke lidah, tidak jerah-jerah atau tidak kapok-kapok. Kan gitu. Ya. Oke. Selanjutnya, silakan lagi. Masih ada yang mau bertanya? Oke. Tanggal berapakah lahirnya Yung Sumarsono lahir? Yung Sumarsono lahir pada tanggal 10 April 1916. Oke. Lima tanggal kelahiran. Si tanggal berapa tadi kata si itu? 16? 10 April 1916. Chelsea tanggal berapa? Tanggal 10? Tanggal 10? Begitu. Ya kalau kamu disuruh ulang, ucapkan ulang. Jadi Yung Sumarsono itu lahir pada tanggal 10 April tahun 1916 ya. 104. Jadi sudah 104 tahun yang lalu. Ya. 104 tahun yang lalu. Yakin 104 tahun? Yang lain? Sama? Mau? Ini berapa? 143. Berarti mana lebih tua dengan sejarah kemerdekaan bangsa Indonesia? Tua yang mana? Lebih tua? Yung Sumarsono. Ya iyalah, Yung Sumarsono aja tahun 1916. Sementara Indonesia mereka pada tahun 1945. Kalau kita urut secara lengkap, tepatnya pada tanggal Indonesia merdeka pada tanggal 17 Agustus 1945. Sudah berapa tahun usia bangsa kita saat ini? Berapa? Berapa tadi? 75 tahun. Ya. Nah, selama 75 tahun bersyukur kita. Ya. Oke, selanjutnya silakan. Masih ada pertanyaan? Oke, training. Selain sikap rajin dan bekerja keras, sikap apa lagi yang bisa kita teladani dari Yung Sumarsono? Oke, silakan, Ceci. Sikap kegigihan. Yung Sumarsono berhasil menemukan alat pengganti tangan. Alat tersebut digunakan untuk mengangkat dan memutar kolektif kemudi di sisi kiri penerbang. Selain dari sikap rajin dan bekerja keras,
Juga sikap pantang menyerah dan rasa gigih ingin belajar itu tadi seperti yang disampaikan oleh Chelsea. Nah, itu dari kelompok yang pertama. Kenapa? Orang tidak hanya belajar, tidak cukup hanya dengan belajar saja akan menjadi pintar, tidak. Ya, seperti tadi, seperti seorang Yunus sudah hilang tangannya pun, dia masih tetap melanjutkan penelitiannya. Dia masih belajar juga, dan akhirnya dia menemukan sebuah alat kembali setelah terbakar helikopter penerbangannya itu. Ya, sama seperti kamu juga dituntut. Apa yang bisa kita ciptakan? Ya, seperti pada pembelajaran sebelumnya, di mana kalian Bapak suruh untuk membuat sebuah rangkaian listrik. Nah, itu juga bagian dari sebuah penemuan. Apakah sudah pernah membuatnya sebelum itu? Tidak pernah. Ya, maka dari itu ciptakanlah sesuatu yang baru untuk dijadikan sebuah penemuan. Ya. Tidak harus nunggu kamu udah besar kalau menjadi penemu, ya. Masih kecil juga sudah bisa menjadi penemu. Yang penting itu hal yang baru dan tidak pernah dilakukan oleh orang lain. Ya. Dan itu bisa dijadikan, dipatenkan menjadi hak ciptanya kamu. Oke? Perhatikan video berikut ini. Nanti di dalam video ini kalian bisa mencatat hal-hal yang kalian anggap penting untuk menjawab pertanyaan untuk kalian mengerjakan LKPD yang akan Bapak bagikan. Ya. Oke, nanti LKPD dikerjakan dalam kelompok dan juga ada hubungannya dengan video ini. Walaupun tidak sama persis, ya, tapi ada hubungannya. Ambil sisi positifnya. Oke, perhatikan. Dan sehat ya. Hari ini kita akan belajar bersama-sama lagi dalam mata pelajaran tematik kelas 6. Kita belajar di tema 3, kelompok dan penemuannya. Subtema 3, ayo menjadi penemu pembelajaran yang datang. Mari adik-adik kita belajar dengan penuh semangat. Tahukah kamu bahwa untuk menjadi seorang penemu, kita perlu memiliki badan yang sehat dan jiwa yang kuat. Dari sana incorpore sano. Ayo melatih kebugaran kita. Nah, sebelum kalian belajar tentang melatih kebugaran, kita akan belajar mengenai penemu permainan bola voli. Nah, permainan bola voli telah dikenal sejak abad pertengahan Eropa. Kemudian permainan ini diperkenalkan di Jerman pada tahun 1800. Permainan ini adalah memukul bola di udara. Maka permainan ini kemudian diubah menjadi bola voli. Nah, bola voli masuk ke Indonesia pada tahun 1928 di masa penjajahan Belanda. Nah, itu tadi sejarah tentang ditemukannya bola voli. Perhatikan dua gerakan untuk melatih kebugaran. Penemuan Habibie yang diakui oleh dunia internasional. Nah, penemuan Habibie yang diakui oleh dunia internasional adalah penemuan teori-teori pesawat terbang seperti Habibie Vector, Habibie Theorem, dan Habibie Method. Nah, ini penemuan Habibie yang diakui oleh dunia internasional. Lalu sikap apa yang dimiliki Habibie sejak beliau kanak-kanak hingga saat ini? Nah, beliau itu memiliki sikap disiplin, kerja keras, serta memiliki semangat dan tekad yang tinggi. Itu tadi adalah sebuah video yang menggambarkan sebuah cerita yang menggambarkan perjalanan selain Yunus Marsono dan Habibie, masih banyak penemu-penemu lain juga yang melakukan pengembangan. Ya. Kemudian kalau Yunus Marsono tadi menciptakan helikopter, nah yang baru-baru ini yang juga pernah menjadi presiden dan wakil presiden adalah seorang, siapa tadi namanya dalam video? Yusuf Habibie, yang juga lebih dikenal juga dengan B.J. Habibie. Apa itu B.J. Habibie? Tahu nggak nama asli beliau ini? Namanya kan B.J.
Habibie. Nah, gitu ya lah misalnya. Ya. BJ itu adalah singkatan dari B itu Baharudin, J itu Yusuf atau Yusuf misalnya. Jadi nama lengkap beliau itu adalah Baharudin Yusuf Habibie. Beliau adalah apa tadi kata beliau, seorang penemu Indonesia yang diakui oleh dunia internasional. Nah, kembali lagi kepada cerita Yen Sumarsono, dia masih muda menciptakan heli kembali dan berhasil digunakan pada masa kemerdekaan, yaitu oleh Presiden pertama Indonesia siapa tuh? Insinyur Soekarno. Ya, itu adalah orang yang pertama menggunakan helikopter di Indonesia. Ya. Kemudian bentuk heli pertama itu seperti ini. Nah, lucu kan? Kenapa gambarnya seperti itu, Pak? Kameranya belum bagus. Ya enggak juga. Helikopter itu diambil dari sebuah hewan. Capung. Nah, maka bentuknya ya seperti capung. Itu pada awalnya ya. Tetapi di masa-masanya itu berkembang sehingga berubah sehingga makin dari hari ke hari makin perkembangan pesawat. Pesawat itu nggak seperti Garuda yang sekarang besarnya sebesar rumah ini, tidak. Itu oleh seorang kembar atau bersaudara. Bentuknya seperti layang-layang, ya. Itu pada awalnya, tapi setelah perkembangan, nah, nih sudah bagus-bagus. Ya. Kalau dulu, ya, pesawat itu bukan seperti itu bentuknya. Juga nggak cukup untuk orang ratus-ratusan. Kalau kamu masih ingat tentang cerita orang tua, kalau kita di sini kan ada itu lapangan pesawat dulunya. Pesawat Mach namanya pesawat. Bukan sebesar yang sama kalau sekarang Mach. Kalau yang pesawat Garuda, apalagi pesawat apa? Ya. Nah, dari video tadi dan dari gambar ini adalah bagian dari penemuan. Ya. Dari video tadi. Nah, sekarang silakan kalian kembali ke kelompoknya, kalian kerjakan LK yang Bapak bagikan kemarin itu yang via WA. Ya. Ada kolom di buku siswa juga ada di halaman 101 aktivitas yang kedua. Nah, gantian ya, yang tadi kelompok yang satu yang tampil, sekarang Bapak minta kelompok yang kedua yang tampil. Silakan berdiskusi dulu dengan temannya. Diskusi dulu dengan temannya. Jawabannya nanti juga sama, akan ditampilkan di depan. Baru kelompok yang satunya akan memberikan pertanyaan dan jawaban-jawaban. Tampil dengan kelompoknya, di mana kalian sudah mencoba untuk melihat ada H, ya, H,
kewajiban dan bentuk tindakannya. Pada sila yang pertama, bunyinya. Tuhan yang Maha Esa. Oke, ketuhanan yang Maha Esa. jadi hak yang kita dapat di situ adalah hak kebebasan untuk memeluk agama dan kepercayaan. Setiap warga negara hak menjalankan ibadah sesuai ajaran masing-masing. Ya, jadi dalam sila pertama Pancasila itu mengatakan ketuhanan yang Maha Esa. Hak kita di situ adalah mendapatkan kepercayaan dan menjalankan kepercayaan kita sesuai dengan agama yang kita anut. Kemudian kewajibannya setiap atau tidak apa nih? Terus apa lagi? Terus ya, itu ya. Kewajiban kita adalah menjalankan agama kita dan kepercayaan kita tanpa harus memaksakan ya kepada orang lain serta membangun agama dan kepercayaan yang lainnya. Ya. Jangan bedakan, kamu agamanya ini, kamu agamanya ini. Itu tidak boleh. Ingat, negara kita adalah negara Pancasila yang menganut Bhinneka Tunggal, yang bunyinya apa Bhinneka Tunggal Ika? Berbeda-beda, tapi tetap satu jua. Tidak? Jangan mentang-mentang, kamu agama minoritas, sana lo. Tidak boleh. Kamu orang paling sedikit, juga tidak boleh. Ya. Kemudian bentuk tindakannya menghormati orang lain yang sedang beribadah, menghormati agama, berdoa sebelum melakukan aktivitas. Itu kan ajaran seluruh agama. Mau itu Kristen, mau itu Islam, maupun Hindu, Buddha, Konghucu, semuanya mengajarkan tentang selalu bersyukur dalam setiap hal, dan sebelum melakukan sebuah aktivitas. Ya. Jadi semua agama itu mengajarkan sesuatu yang baik. Tidak ada agama itu mengajarkan yang buruk. Hanya manusianya saja yang tidak bisa berlaku baik terhadap manusia lainnya. Itu ya. Nah, sila kedua dalam Pancasila bunyinya Felix. Kemanusiaan yang adil dan beradab. Hak kita di dalam yang sesuai dengan sila kedua. Kata kelompoknya si Roni atau kelompok yang kedua tadi memperoleh jaminan perlindungan hukum yang sama setiap warga negara. Bunyinya tadi apa? Kemanusiaan yang adil dan beradab. Jadi seluruh warga negara Indonesia itu sama kedudukannya di mata hukum. Maka lambang pengadilan itu seorang yang memegang apa namanya? Pernah lihat di Mahkamah Agung itu? Kan dia memegang timbangan itu. Timbangannya merek atau rata? Merek atau rata? Rata. Ya, karena semua orang itu sama di mata hukum, tidak ada yang berat sebelah. Ya. Jadi mau itu presiden kah, mau itu gubernur kah, juga bisa salah di mata hukum. Ya. Semua orang itu berhak sama di mata hukum. Mau gembel kah, juga dia punya hak di mata hukum. Ya. Kewajibannya menunjukkan sikap saling mencintai, tegang rasa, dan tidak semena-mena terhadap sesama. Nah itu tadi, seperti kebiasaan kamu tuh, kalau sama kawan kamu, ada temannya lagi jalan, selek kakinya, jatuh. Itu tegang rasa enggak? Terus ada kawan yang lagi sakit,
malah kamu jahilin. Kalau sikap enggak rasa diapakan? Ditolong. Ada kawan yang sakit di rumah, dibesuk. Ya. Itu bentuk simpati dan empati kita kepada teman yang lainnya, meskipun berbeda agama. Ya. Kemudian sama juga dengan sila ketiga. Sila ketiga bunyinya apa? Persatuan Indonesia. Persatuan Indonesia. Kemudian hak kita di situ apa? Silakan Roni. Memperoleh apa? Persatuan Indonesia. Sila ketiga. Memperdaya seni, budaya daerah dan budaya nasional. Setiap warga negara memperoleh perlakuan yang sama meskipun beda jauh dari tempat tinggal aslinya. Iya. Udah lumping. Itu kan bukan budaya kita di daerah Kalimantan Barat. Ya. Itu adalah budaya luar. Tapi diterima karena kita adalah saling menghargai. Ya. Kemudian dan sila kelima bunyinya kerakyatan, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Nah, semuanya itu ada bentuknya. Ada hak kita di sana, ada kewajiban juga, dan ada bentuk tindakan. Nah, itu nanti juga akan dihubungkan dengan bentuk tanggung jawab. Seperti dalam video tadi, untuk mengharumkan nama bangsa, kita tidak harus menjadi penemu, tetapi dengan berprestasi di bidang lainnya. Ya, itu yang diharapkan. Nah, sekarang Bapak akan membagikan soal untuk mengakhiri kegiatan hari ini sebelum kita tutup. Ya, silakan dikerjakan. Waktu kamu mengerjakan itu 15 menit, nanti dikumpulkan. Kalau sudah selesai, silakan kumpulkan lembar evaluasinya. Kumpulkan ke depan satu-satu. Coba sini. Sudah menyelesaikan tugasnya dan sudah dikumpulkan. Tanya sekarang kalian. Dari pembelajaran tadi, yang pertama kalian sudah membaca teks tentang penemuan Heli. Kalian juga sudah melihat video pembelajaran. Apa yang kalian dapatkan dari pembelajaran hari ini? Sudah juga kalian tampilkan ke depan tentang penemuan, apalagi berusaha dengan penuh percaya diri, apalagi yang lain. Dengan adanya penemuan, berusaha dengan mempercaya diri. Apa ini? Rajin belajar, bekerja keras, pantang menyerah. Apalagi ada hak dan kewajiban, serta kita juga mempunyai tanggung jawab. Tanggung jawab kita apa? Tanggung jawab kita menjalankan hak dan kewajiban secara bersamaan untuk dapat menjadi manusia yang baik, baik itu sebagai warga sekolah, warga negara, warga masyarakat, dan warga negara. Jadi hak dan kewajiban ini bukan cuma kita lakukan di sekolah, ya. Rajin juga bukan cuma kita lakukan di sekolah saja, ya. Rajin juga harus kita lakukan di rumah dengan menerapkan sifat rajin belajar, mau bekerja keras, pantang menyerah, dan saling menghargai dan menghormati, maka kita akan menjadi orang yang sikap bertanggung jawab. Kita juga akan lebih dihargai orang lain. Dengan bertanggung jawab juga kita dapat dipercaya. Dengan bertanggung jawab kita dapat mendorong kita untuk mencapai sebuah kesuksesan dengan cita-cita yang kita miliki. Bapak yakin siswa kelas 6 ini sudah memiliki cita-cita masing-masing. Mungkin ada yang sudah ingin menjadi dokter, menjadi guru, menjadi polisi,
Menjadi apa lagi? Menjadi presiden mungkin, atau menjadi menteri. Kan pembelajaran yang sudah kita lakukan ini, di mana yang belum dimengerti dengan sinonim, dengan antonim, dengan kalimat baku, kata baku, tanggung jawab, dan apalagi hak dan kewajiban. Ya, Bapak harap kalian sudah bisa menerapkannya, baik itu di lingkungan paling kecil yaitu lingkungan keluarga. Kalian bisa jadi contoh untuk adik, untuk jadi kakak, untuk adik, untuk kakak, untuk orang tua dan warga masyarakat serta warga sekolah. Ya. Nah, pada pembelajaran berikutnya kita akan masuk pada tema yang keberapa? Keempat. Ada yang sudah tahu tentang apa? Tentang globalisasi. Ya. Pada pembelajaran yang berikutnya kita akan belajar tentang globalisasi. Apa itu globalisasi? Seperti kita berada pada satu dunia, di mana semua orang bisa lalu lalang keluar masuk, tapi dengan seizin ya, kan tanpa izin. Pada kegiatan hari ini kita cukupkan sampai di sini. Aku ucapkan terima kasih kepada kalian. Mudah-mudahan nanti teman-teman yang tidak hadir bisa disampaikan bahwa ada tugas yang harus mereka kerjakan. Silakan nanti hubungi lihat di WA group supaya nilai mereka tidak tertinggal. Ya, itu informasi untuk hari ini. Bapak akhiri kegiatan pembelajaran hari ini. Bapak ucapkan selamat pagi dan terima kasih.